Oke teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi. Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja, disehatkan selalu, dimudahkan segala urusannya, semakin dilapangkan lagi rezekinya. Posisi saya sekarang ada di Podomoro Tenjo untuk tipe deluxe. Saya mau jualin rumah lagi di sini, ada yang mau dijual nih teman-teman ya. Nama klasternya klaster Kalamenta. Ini klaster Kana, ini klaster Kenanga, di belakang itu klaster Kalamenta ya. Tapi sebenarnya Kalamenta itu nggak di belakang juga sih, karena nanti di akses ini tuh akan ada tembusan ke jalan raya Tenjo yang gede di sana itu, yang jalan raya umum. Jadi ini tuh nggak jalan buntu ya. Kedepannya ini akan ada tembusan. Nah ini untuk clubhouse-nya, ada musolanya, ada lapangan basket di dalam, ada lapangan yang lain juga. Jadi kalau sekarang sih kelihatannya di belakang, tapi kedepannya ini akses jalannya akan nembus ke arah jalan raya Tenjo. Jadi ada tembusan ke jalan raya Tenjo ya. Selain jalan depan sana ada jalan yang sini juga. Ini saya suka banget nih Podomoro bikin aksesnya tuh nggak setengah-setengah ya. Jadi nggak ada yang buntu gitu. Semua akses jalan itu bisa tembus ke akses warga gitu ya. Jadi warga pun bisa make, warga sekitar tuh bisa lewat. Dan itu sangat bermanfaat banget ya buat warga sekitar. Terima kasih pihak Podomoro. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu Podomoro Tenjo di mana, nah lokasi di Google Map-nya di sini nih. Nah, jadi dia itu ada di Tenjo Bogor ya, berbatasan sama Tangerang Kabupaten. Jadi Bogornya udah Bogor ujung banget. Ini akses utama untuk ke Jakarta itu untuk paling mudahnya melalui kereta. Ada stasiun Tenjo, ada stasiun Podomoro. Nah, itu ke Jakarta sekitar 1,5 jam lah, 1 jam lebih. Nah, ini ya untuk klaster Kalamenta yang akan kita jualin rumahnya di sini. Yuk, kita akan lanjut. Nah, di sana tuh jalannya tuh masih belum selesai ya progresnya. Pak, misi mau nengok rumah, Pak. Ya. Siap, makasih, Pak. Nih, udah dijaga security juga, aman ya. Jadi bisa dipastikan rumah kalian aman di sini. Lihat aja. Tuh. Mantep ya. Ini rumah-rumahnya baru jadi semua, fresh-fresh semua. Dan kalau kita lihat nih nggak ada yang dipagar, berarti nggak boleh dipagar. Tapi kalau nggak boleh dipagar tuh menurut saya bagusnya tuh pemandangannya kayak di luar negeri gitu ya. Rumah-rumah di luar negeri kan kayak gini, nggak dipagar. Jadi keren gitu. Ya selama keamanannya bagus sih ya nggak apa-apa ya. Nah ini ya yang akan kita jual rumahnya di sebelah sini, nomor 6. Oke. Nah ini ya. Oke teman-teman, ini dia rumahnya. Kita akan lanjut pakai kamera yang tipe linear ya. Kalau yang di GoPro ini kan terlalu wide, takutnya pusing teman-teman nontonnya. Yuk kita pindah kamera dulu. Oke teman-teman, ini kita udah di lokasi rumahnya. Ini suasananya, dia jadi deket sama pertigaan gitu. Di sini udah ada yang tinggal nih, ada mobil parkir tuh ya. Udah ada yang tinggal di sana. Terus suasananya juga enak di sini ya, masih sepi. Jadi untuk menenangkan diri di sini cocok banget ya. Jauh dari hiruk pikuk perkotaan yang padat, macet, berisik dan bising. Ya, ini rumah yang akan kita jual teman-teman ya. Nah, ini rumahnya baru juga. Semuanya rumah di sini tuh pada baru ya. Bahkan itu pintunya masih ada yang belum dibuka plastiknya tuh. Masih diplastikin. Jadi rumah di sini adalah semuanya unit fresh. Nah, kenapa kok dijual Bang baru jadi? Nah, kalau pemilik rumah ini katanya dia udah pindah ya, kerjanya udah nggak di Jakarta lagi. Jadi rumahnya mau dijual aja. Ini harganya buat pemilik rumahnya minta disebut aja 325 juta. Nah, buat teman-teman yang minat bisa langsung kontak aja, nomor pemilik rumahnya ada di video ini dan nanti juga cek ada di deskripsi. Nah, ini luas tanahnya 36, luas bangunannya luas bangunannya 36, luas tanahnya 72 ya, kebalik. Jadi luas tanahnya 72, luas bangunan 36. Nah, ini udah dilunasin ke bank, jadi tinggal nunggu AJB. Buat teman-teman nanti yang beli rumah ini bisa langsung diganti nama pemiliknya melalui kantor Podomoro Tenjo ya. Jadi nanti melalui marketing Podomoro Tenjo bisa diubah langsung nama pemiliknya ke nama teman-teman nanti yang beli ya. Nah, ini ya rumahnya, kita akan lihat. Ini untuk area depannya, ini carportnya ya, modelnya kayak gini. Di sini ada mesin air, ini sistem drainasenya. Lihat saking di sini nggak pernah banjir ya, sampai sistem drainase aja tumbuh-tumbuhan. Jadi buat teman-teman yang masih nanya di sini banjir apa enggak, insya Allah aman ya, karena di sini jauh dari kali besar, sungai-sungai besar, dan sistem drainase di sini juga rapi. Nah, ini untuk rumahnya. Nah, ini juga pemilik minta ditulisin ya. Di depan rumahnya ditulisin kayak gini. Ini udah saya tulisin ya Pak. Meskipun masih manual pakai tangan, semoga jelas ya. Ini nomor pemiliknya teman-teman ya, dijual nih. Ini saya maaf izin nempelnya saya lakbanin semuanya ya Pak. Biar nggak copot-copot. Jadi ini full ya, kayak dilaminating gitu.
pakai lakban bening biar nggak kena air juga nggak luntur gitu ya, biar kuat. Nah ini untuk area depannya kayak gini teman-teman ya. Seperti biasa kalau tipe deluxe itu desainnya fasad depannya tuh ada cor-corannya gitu ya di sini ya, kayak gini. Nah ini untuk jendela kamar ke satu. Lagi-lagi saya nggak dapat kuncinya teman-teman ya, jadi saya nggak bisa lihat ke dalam, hanya liatin rumah luarnya aja gitu. Nah ini untuk fasad depannya minimalis banget ya. Ini untuk pintunya juga masih terkunci dengan aman. Ini area dalamnya kayak gini. Jadi udah dapat dapur di depan ya, 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi dan area belakang tuh. Ini area untuk living areanya juga luas ya. Ini karena tanahnya 72, jadi nggak yang terlalu sempit gitu ya, tuh masih luas ini untuk area living room. Di situ ada dapur juga. Dapur bisa dipindah ke belakang kalau mau karena luas juga ya, untuk area belakangnya masih ada sisa. Nah ini untuk apa namanya, token listriknya teman-teman ya, kayak gitu. Nah ini untuk area depannya ya. Oke teman-teman, itu aja untuk rumahnya. Silahkan kontak pemilik rumahnya di video ini ya, buat nanya-nanya detail, harganya juga apakah masih bisa nego dan lain sebagainya, bisa langsung aja kontak pemilik rumahnya ya. Nah seperti biasa teman-teman, abis ini kita nerbangin drone juga untuk liatin suasana rumah ini dari atas ya, lokasinya kayak gimana melalui drone. Ini udah dikasih tumbuhan juga ya, semua di sini tuh udah dikasih tumbuhan juga, jadi nanti kalau udah tumbuh bagus nih, jadi hijau gitu dan lebih adem ya, kayak gitu teman-teman. Yuk kita akan sambung pakai drone ya. Oke teman-teman, kita akan terbang ya. Kita akan cek dari udara. Ini rumahnya ya. Mohon maaf kalau kita cuma bisa lihat dari luar doang, gimana lagi, saya nggak dapat kuncinya ya. Jadi ya udahlah, kita cek aja untuk area penampakan luarnya dan area sekitarnya ya melalui drone. Jadi buat teman-teman nanti yang pengen beli bisa tahu ya gambarannya, lokasi rumahnya kalau dari udara kayak gimana. Ini ya rumahnya. Ini rumahnya baru jadi pasti aman ya, nggak ada PR, nggak ada perbaikan, nggak ada apa, karena rumahnya aja baru jadi gitu, masih fresh. Nah ini maaf nih area belakangnya, maaf. Area belakangnya udah ada yang nempatin teman-teman ya. Udah ada yang huni karena tadi pintunya kebuka dan ada mobil juga di depannya. Nah kita mau lihat area belakangnya dari sini ya, dari udara aja ya. Nah kayak gini Pak untuk kondisi rumahnya, area belakangnya karena nggak bisa diakses, jadi mulai tumbuh tuh Pak tanaman-tanaman, rumput-rumput liarnya ya, kayak gini. Jadi ini informasi buat pemilik rumahnya juga ya, kondisinya kayak gini rumahnya Pak untuk belakangnya. Nah ini rumahnya di sini, kita akan terbang lebih tinggi, lihat ya dari udara segimana jauh. Nah jadi belakang rumahnya udah ada yang nempatin tuh ya, jadi udah punya tetangga di belakang rumahnya. Di sampingnya juga tadi ada ya, di samping ujung sebelah sananya berapa rumah gitu. Nah itu ya rumahnya di sana. Nah itu di sampingnya adalah klaster Kana teman-teman ya. Di sana klaster Kana, di depan situ udah ruko, udah banyak yang buka teman-teman, aman. Buat nyari-nyari makan ada Alfamart, ada warteg, ada ya buat laundry juga ada, cucian-cucian buat yang males nyuci. Untuk air apalagi air isi ulang banyak ya. Jadi aman untuk buat ditempatin, sebenarnya di sini udah aman banget. Nah di sana juga ada Masjid Agungnya. Nah ini yang saya bilang tadi, jalanan akan nembus ke arah Jalan Raya Tenjo ya. Progresnya baru sampai sana. Nah, kalau ini klaster Kaliandra, di sini juga ada nih yang rumah mau dijual. Jadi silahkan cek aja video saya teman-teman ya. Nanti saya bikinin album tersendiri juga deh, daftar putar sendiri untuk rumah-rumah yang ada di Podomoro. Kan kalau sebelumnya ada tuh daftar putar khusus perumahan yang di Citra Maja. Nah, kalau sekarang saya nanti bikin juga khusus untuk daftar putar perumahan yang di Podomoro ya. Buat teman-teman jadi yang pengen cari-cari rumah di Podomoro, silahkan ya, nanti cek di daftar putarnya ada. Nah ini ya jalannya masih sampai sana progresnya. Di sana itu udah ada klaster tipe premium. Tuh di sana tuh udah Jalan Raya Tenjo tuh yang ada tanah itu tuh. Jadi udah deket sebenarnya sama Jalan Raya Tenjo tuh ya. Jadi nanti bakal nyambung ke sana teman-teman. Jadi akses jalannya nggak buntu. Enak nih, jadi banyak akses ya di Podomoro. Jadi ya kayak di BSD aja lah. BSD juga kan banyak akses tembusan. Jadi memudahkan warga sekitar buat kemana-mana ya. Jadi ada banyak jalan baru gitu. Nah ini ya klaster Kalamenta kayak gini. Ada tamannya juga. Tamannya juga gede ya, mantep. Ada ayunan buat anak-anak main sore-sore di situ. Nah ini untuk Masjid Agungnya udah jadi juga teman-temannya, buat Jumatan katanya udah dipakai kemarin, udah bisa buat Jumatan tuh. Masjid Agungnya juga bagus banget. Saya belum pernah main ke sana, nanti saya kontenin ya.
bikin vlognya ke sana kalau nanti udah main ke sana. Pengen nyobain, penasaran ya Masjid Agungnya kayak gimana. Jadi intinya adalah ini rumah sebenarnya udah layak banget buat temen-temen tempatin ya. Buat ditinggalin udah layak, jujur nih, saya bukannya karena saya ngejualin ya, karena kan saya juga tinggal di daerah sini, nggak jauh dari sini. Banyak temen-temen yang ngambil rumah di sini tuh dari saya. Terus saya tanya-tanya kan gimana kesannya tinggal di sini, enak katanya, betah, saya betah banget tinggal di sini. Ke Jakarta nggak terlalu jauh naik kereta ya kan. Terus yang bikin betah tuh apa? Di sini tuh nggak terlalu rame teman-teman ya. Buat teman-teman yang nyari kedamaian, kesepian gitu ya, keheningan. Di sini tuh enak banget gitu. Jadi buat menenangkan diri, merefreshing otak gitu ya. Seharian kerja di Jakarta penuh, padat, sumpek gitu kan. Di sini tuh udah tinggal healing ya. Ke rumah tuh bener-bener pulang ke rumah. Definisi rumah yang nyaman gitu. Udara paginya masih sejuk, malam-malamnya masih sejuk gitu ya, nggak ada kemacetan, kemana-mana nggak takut macet, nggak banjir ya, hujan berapa lama pun nggak takut banjir. Pokoknya untuk kedamaian sih cocok gitu. Jadi saya bukan karena saya jualin ini, karena saya banyak juga teman-teman saya, terutama yang di daerah Daru ya, karena kan yang di Daru juga banyak tuh yang ambil rumah dari saya, banyak tuh yang betah akhirnya, karena ya itu nggak terlalu padat gitu ya, nggak bising, karena dia pusing juga kali dia di Jakarta macet mulu ya kan. Di sini suasananya kayak gini, adem. Yang kalau panas, kalau siang emang panas gitu ya. Tapi pas udah sore, malam, apalagi paginya tuh masih sejuk banget gitu. Jadi mereka tuh betahnya di situ karena tenang, terus juga sejuk, belum padat ya. Dan akses ke Jakarta masih gampang, naik kereta bisa. Kalau males, jujur ya, kalau saya kan anak motor, buat teman-teman yang belum tahu ya, saya kan biasa San Mori juga. Saya juga biasa San Mori ke Senayan City teman-teman ya, 1,5 jam, hampir 2 jam lah kurang lebih. Ya tapi nggak kerasa ya, kalau udah tahu akses jalannya udah biasa sih naik motor, ya 2 jam lah hitung gitu. Ya lumayan seru sih kalau saya motoran ke Senayan City setiap hari Minggu pagi. Enjoy aja gitu. Saya masih tetap bisa menikmatin hobi saya. San Mori juga kadang saya ke BSD. Apalagi ke BSD ya. BSD udah deket banget teman-teman. Jadi buat ditinggalin di sini recommended banget ya. Saya nggak bohong. Karena saya udah nanya beberapa orang ya yang beli rumah di sini, ya emang gitu. Emang kalau akses ya nggak bisa disamain kayak di kota lah. Namanya juga ini akses masih berkembang ya daerah sini. Ya nggak bisa disamain juga. Tapi ya itu, setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Kekurangannya memang ya ini jauh mungkin dari kota gitu ya. Tapi kelebihannya ya itu tadi ya, adem, sunyi, tentram dan sejuk gitu. Itu aja sih. Jadi buat teman-teman yang pengen nyari kesejukan, ketentraman ya, keademan gitu istilahnya, apa ya? Ya sunyi gitu ya. Nah, ini cocok di sini. Tapi gue yakin gak lama sih di sini suasananya sunyi kayak gini. Ke depannya kalau aksesnya udah mulai berkembang ya, terutama tol dan Podomoro juga aksesnya udah mulai banyak, makin berkembang ya, sama kayak BSD lah. Ke depannya juga bakal rame ya kayak BSD. Jadi untuk sekarang silahkan ya teman-teman pertimbangkan buat cari rumah di sini, mumpung banyak yang jual, murah juga. Ya kalau nanti udah ramai kayak di BSD mah harganya udah nggak mungkin segitu ya. Karena dulu juga BSD awal-awal dibangun nggak seramai sekarang. Jujur saya sekarang kalau San Mori ke BSD udah ramai banget. Mobil banyak banget di jalanan. Wah, dulu mah waktu pertama kali dibangun tuh 2010-2011, waktu saya masih tinggal di Perumnas Karawaci ya. Dulu kan saya di sana. Sebelum saya nikah tuh saya tinggal di sana, teman-teman. Itu setiap sore main ke BSD enak banget, sama kayak gini suasananya. BSD itu dulu jalannya gede, adem, sepi gitu ya. Jadi enak lah buat anak-anak motor sekedar ngopi, nongkrong gitu. Enak gitu. Sekarang wah udah padat banget, mobil udah banyak banget. Setiap lampu merah macet panjang ya. Nah, udah mulai kurang seru sih kalau udah padat kayak gitu mah. Kalau saya sendiri ya, tipe orang yang emang suka ketentraman ya. Saya mungkin agak introvert orangnya, jadi kurang suka yang rame-rame. Kalau saya sih, jadi kenapa saya bilang recommended ya, karena mungkin bagi saya yang emang suka keheningan gitu ya, nggak terlalu suka sama yang rame-rame, ini cocok gitu buat saya. Makanya ini kembali lagi sih ke teman-teman, kalau teman-teman emang sukanya yang rame-rame ya kayaknya nggak cocok ya. Tapi buat teman-teman yang pengen nyari ketentraman, kedamaian, keheningan, kesejukan, ini recommended ya. Gitu aja teman-teman ya. Silakan pertimbangkan, kontak aja nomor pemilik rumahnya di sini. Terima kasih buat yang udah nonton. Ya saya tuh jujur ya, kalau buat teman-teman yang udah biasa lihat review saya tuh apa adanya aja. Jadi bukannya saya ngebagusin tuh karena ngejual, bukannya saya ngejelekin karena benci, serba salah ya. Karena emang saya kadang kalau ngejelekin juga nyelekit gitu. Tapi sekarang udah mulai saya halusin lagi, diperhalus lagi.
biar nggak kena UIT juga repot ya, biar nggak kena somasi juga. Tapi emang saya tuh apa adanya, intinya saya tuh berusaha untuk sejujur mungkin lah ya, seterbuka mungkin gitu aja. Jadi apa yang saya sebut tadi itu ada pengalaman saya pribadi tinggal di daerah sini dan nanya ke teman-teman yang udah tinggal di daerah sini juga gitu ya. Jadi teman-teman terserah ya mau percaya apa enggak, sesuai kebutuhan teman-teman aja ya. Saya nggak maksa juga. Intinya saya bukan ngebagusin atau ngejilat enggak ya, karena saya emang udah biasa seterbuka ini. Ya udah itu aja teman-teman, baterai udah mau habis. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya ya. Maaf jadi curhat kemana-mana. Itu aja teman-teman, kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya. Dadah.